Selamat pagi anak-anakku sayang. Hari ini kita berjumpa lagi dengan Bu Guru Endang. Ibu Guru Endang nanti akan menjelaskan tentang kegiatan yang harus dilakukan anak-anak dari mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat. Nah, untuk itu kita minta doa dulu kepada Tuhan, lalu kita akan bersama-sama nanti mendengarkan penjelasan tentang kegiatan yang harus anak-anak lakukan. Sekarang kita sikap berdoa. Tepuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Kami putra-putrimu mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena Engkau telah menghantar di pagi hari yang baru ini untuk melanjutkan belajar dan bermain. Berkatilah Tuhan supaya kami dapat belajar dan bermain dengan baik, sehingga akan menjadi anak yang manis dan pandai. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Santa Teresia, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu Guru akan menjelaskan apa sih tema kita. Kita akan mengambil tema tentang Hari Pangan Sedunia. Nah, Hari Pangan Sedunia itu apa? Hari Pangan Sedunia itu adalah kita diminta tidak hanya mencintai makanan impor, tetapi kita wajib dan harus mencintai makanan lokal. Ya, makanan lokal itu juga enak. Nah, makanan lokal itu berasal dari petani Indonesia. Ya, jadi kalau anak-anak sekarang sering makan makanan impor, bukan tidak boleh, tetapi kita juga harus mencintai makanan Indonesia. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, apa saja sih yang disebut makanan impor dan apa saja yang disebut makanan Indonesia atau makanan lokal. Nah, seringkali kalian pergi ke mall, banyak sekali makanan yang ada di sekitar mall. Misalnya contohnya nih, ya, hoga-hoga bento. Itu bukan makanan lokal, tapi itu makanan impor.
makanan luar negeri. Nah, hoka-hoka bento itu makanan dari mana? Ya, pintar, dari Jepang. Ada juga makanan yang dari Amerika. Contohnya apa? Makanan yang dari Amerika itu. Nah, contohnya Kentucky Fried Chicken, kemudian hamburger, kemudian sosis, kemudian nugget. Nah, itu makanan dari luar negeri. Maka ada makanan ala Amerika, makanan ala Jepang. Nah, kita juga punya makanan yang enak. Nah, dan kita harus cintai dan harus mau makanan berasal dari lokal, dari Indonesia. Kalau kalian sering makan hoka-hoka bento, sering makan hamburger, mulai kalian harus mau makan misalnya ubi, singkong. Nah, terus apalagi? Jagung. Itu makanan lokal. Nah, jagung kalau dibuat makanan sangat enak juga. Singkong kalau dibuat makanan sangat lezat. Nah, maka anak-anak, untuk memperingati Hari Pangan Sedunia ini, nah, kita ingatkan kembali, kita harus makan makanan lokal. Ikan banyak sekali, Indonesia itu menghasilkan ikan. Nah, makanlah ikan supaya kalian cerdas. Nah, sayuran yang ditanam oleh petani Indonesia, nah, harus kita mau makan, harus suka. Nah, yang biasanya tidak suka sayur, kita harus mulai menyukai sayur, mulai menyukai makanan lokal. Nah, itu anak-anak tema kita hari ini. Hai anak-anakku, ya, mari kita lanjutkan kegiatan kita. Kalau kemarin kegiatan hari Senin, sekarang kita akan melakukan kegiatan hari Selasa. Ibu guru akan jelaskan 2 kegiatan untuk hari ini. Anak-anak sudah siap menyimak? Baik. Anak-anakku, kegiatan yang pertama hari Selasa adalah 1. Membuat bentuk stroberi dari tetesan lilin. Nah, tentu saja anak-anak nanti melakukannya harus minta pendampingan mama di rumah. Nah, ibu guru akan jelaskan sekarang. Awalnya ibu guru memberikan pola seperti ini, ya. Lalu pola ini akan kita tetesi dengan lilin. Tentu saja harus menyala, harus dinyalakan lilin itu. Lalu dengan hati-hati kita akan teteskan di permukaan pola stroberi. Mari sekarang kita menyimak, ibu guru akan berikan contoh. Ini lilin.
Anak-anak kenal? Anak-anak di rumah punya? Ya, ambil satu. Lalu di rumah anak-anak punya korek seperti ini. Punya? Atau mungkin papa punya korek, tidak korek yang ada lidinya, tapi korek yang ada gasnya. Sama saja, itu bisa untuk menyalakan lilin. Nah, ibu guru punya korek yang bentuknya lidi. Nah, lalu korek ini kita gesekkan lalu menyala. Tuh. Kemudian pelan-pelan kita nyalakan lilin. Ini kita tiup. Setelah itu pegang agak jauh lilin yang menyala ini, lalu teteskan di permukaan pola stroberi. Nah, kalau sudah selesai, bentuknya akan seperti ini. Nih, kita biarkan. Kalau sudah kering, akan seperti ini. Nah, sekarang ibu guru akan memperlihatkan yang sudah jadi. Nih, yang sudah jadi seperti ini. Nah, oke. Kalau ini sudah ditetesi oleh lilin, sudah kering nih. Nah, kalau sudah kering, lalu diberi warna merah dengan menggunakan krayon merah tua. Nah, merah tua. Jadi ini diberi warna. Nah, sampai rata semuanya, sampai seperti ini. Lalu kalau udah ini rata seperti ini, kemudian digunting. Ya, pola ini digunting. Setelah digunting, dilepas. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Jadi yang sudah kering ini setelah diberi warna merah dengan krayon, dilepas semua. Nah, setelah dilepas, lalu atasnya kita beri apa? Kita beri tangkainya. Nah, guru ulangi ya. Nah, setelah seperti ini, setelah diberi lilin, lalu diberi warna penuh, kemudian digunting. Nih, digunting. Setelah digunting, lalu ditempel. Bu guru pola, ada pola nih, ada pola. Nah, pola tangkai, lalu di atasnya ditempel. Jadinya seperti ini. Kemudian setelah seperti ini, kita tempel pada buku gambar kecil yang anak-anak punya. Ya, lalu bisa bawahnya diberi nama stroberi. Bisa anak-anak? Pinter. Nah, pasti bisa. Kemudian Bu Guru akan lanjutkan dengan kegiatan yang kedua. Ya.
Kegiatan yang kedua adalah nih, membaca, menghubungkan gambar sesuai namanya. Nah, anak-anak harus tahu gambarnya terlebih dahulu. Ya, tidak usah tergesa-gesa. Yang atas, paling atas gambar pinter, gambar cabai. Kemudian di bawah cabai gambar lele, pinter. Di bawahnya ini gambar apa ya Bu Guru? Aneh ini gambarnya. Ini gambar ubi. Ya, ini gambar ubi. Lalu di bawahnya lagi gambar sate. Kemudian gambar yang terakhir ini adalah labu. Nah, supaya anak-anak bisa menghubungkan gambar, dibaca. Bacanya apa? S-A-S-A-T-E-T, sate. Nah, mana sate? Nah, kalau sudah, tarik garis. Ya, disenggolkan dengan tulisannya dan gambarnya. Lalu yang kedua, baca lagi. U B I B, ubi. Ada gambar ubi tidak? Ada. Ya, mari. Kemudian kita tarik lagi. Nah, lalu apa lagi ya? Baca lagi. Kalau belum bisa, lupa, boleh dieja. Ya, L A la, B U bu, labu. Mana labu ya? Mana labu? Ini sate, ini labu. Nah, ya, jadi harus ini sate, ini labu, harus tepat. Kemudian apalagi lele. Wah, mana lele? Nah, kita tarik lagi lele. Ya, jangan salah kamar. Ya, harus tepat. Kalau salah kamar diulang. Oke, dibetulkan. Jelas anak-anak? Terima kasih. Selamat belajar. Dadah.